Kembalinya Raja Serigala. Bab 509 Monster. Jenderal Xuanzan merasa seolah-olah tersambar petir, dan dia menatap Chen Fan dengan ngeri. Detik berikutnya, patah. Tinjunya seperti apel yang diremas. Dengan ledakan, darahnya seperti air mancur, mendesis. Semua orang terkesiap. Bagaimana mungkin tangan bisa hancur hanya dengan tangan kosong? Semua orang menatap Chen Fan dengan ketakutan. Duan Kun dan Tuan Gao juga menunjukkan senyum langka di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka memperoleh kemenangan besar sejak Perang Dunia III. Zhou Xihua gelisah, dia tidak pernah menyangka Chen Fan begitu kuat. Berhenti. Sang prajurit bumi membanting meja dan memperingatkan. Apakah aku akan berhenti jika kau menyuruhku? Chen Fan tersenyum tipis. Kemudian dia berbalik dan meninju dahi Jenderal Xuan. Wah! Kepalanya meledak seolah-olah terkena tembakan penembak jitu. Ledakan. Benar-benar kacau. Percikan darah. Semua orang terkesiap. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Ada yang tidak tahan dan muntah terus-menerus. Bagus, bagus sekali. Duan Kun dan yang lainnya akhirnya tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, darah musuh membuat darah mereka mendidih, dan jatuhnya musuh ke tanah membangkitkan semangat juang mereka. Benar, mereka sudah kalah terlalu banyak dan mereka butuh kemenangan seperti ini untuk mendongkrak moral mereka. Sekarang, Tuan Chen telah memberi mereka ambisi ini. Di bawah panggung, Jenderal Bumi sangat marah. Chen Fan benar-benar berani membunuh Jenderal Xuan di depan mereka. Ini adalah penghinaan yang nyata bagi ketiga jenderal, Jenderal Langit, Jenderal Bumi, dan Jenderal Xuan. Ini benar-benar sulit untuk diterima. Kamu berani membunuh Jenderal Xuan. Aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu. Jenderal Di membanting meja dan bergegas ke arena dalam 3 langkah. Prajurit Bumi, kembalilah, kau bukan tandingannya. Pada saat ini, Jenderal Perang Surgawi tiba-tiba terkejut. Pria di depannya, Chen Fan, setidaknya jauh lebih kuat daripada Jenderal Perang Bumi. Jika dia pergi ke sana sekarang, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Akan tetapi, Jenderal Bumi bahkan tidak melihat ke arah Jenderal Langit. Secara pribadi, dia dan Jenderal Xuanzan memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang setelah Jenderal Xuanzan terbunuh, dia telah lama dibutakan oleh amarah. Chen Fan, ketiga saudaraku Tian, Di, dan Xuan tidak meminta untuk dilahirkan pada hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama, tetapi kami meminta untuk meninggal pada hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Kau telah membunuh Jenderal Xuan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Kemudian, sang prajurit bumi melayang ke udara bagaikan seekor burung rok yang mengembangkan sayapnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah Chen Fan. Semua orang terkejut. Dibandingkan dengan Jenderal Bumi dan Jenderal Hitam, Jenderal Bumi ini jauh lebih kuat. Kecepatannya setidaknya 10 kali lipat dari Jenderal Xuan, begitu pula kekuatannya. Jelas bahwa kekuatan Tian, Di dan Xuan tidak setara, tetapi ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Kali ini, Chen Fan mungkin tidak akan dapat menghancurkan Jenderal Bumi dengan mudah, dan dia bahkan mungkin dibunuh oleh Jenderal Bumi. Mendengar diskusi semua orang, Duan Kun dan Tuan Gao juga menjadi sedikit gugup. Gao Yalan bahkan lebih khawatir dan berkata, Saudara Chen, hati-hati. Jenderal Perang Bumi tersenyum dingin dan berkata, Jenderal Perang Hitam belum berhasil menembus cermin kuning, tapi aku adalah Master Cermin Kuning. Hari ini, kamu akan mati di sini. Adegan yang terjadi di panggung saat itu membuat seluruh penonton terdiam. Earth Warrior memang sangat kuat. Saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kecepatan dan kekuatannya mencapai titik ekstrim. Namun sayangnya, ia bertemu Chen Fan. Orang mesum yang gila. Terlalu lambat. Yang terdengar hanyalah dengusan pelan dari Chen Fan. Prajurit Bumi, yang kecepatannya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan, dikatakan oleh Chen Fan terlalu lambat. Chen Fan hanya mengangkat tangannya dan menangkis tinju Jenderal Bumi. Tekuk dengan kuat. Akan terdengar bunyi, krek. Sama seperti saat tinju Xuanzan dilumpuhkan dengan satu pukulan tadi. Pergelangan tangannya patah, dengan taji tulang pucat mencuat dari kulit. Sebelum prajurit Bumi sempat bereaksi, tangan Chen Fan yang lain telah memotong lengannya dengan pisau. Patah. Rasanya seperti ada aliran listrik yang mengalir di pergelangan tangannya dan langsung ke lengannya, dan sesaat kemudian, rasa sakit yang tajam menyerangnya. Semua tulang lengannya patah. Ah! Jeritan akhirnya keluar dari mulut Jenderal Bumi. Namun, rasa sakitnya belum berakhir. Chen Fan menarik lengannya yang patah dan mengayunkannya dengan keras. Dentang. Seluruh tubuh prajurit Bumi terlempar ke atas kepala Chen Fan dan kemudian terbanting keras ke tanah. Lantainya retak, Chen Fan melangkah jatuh, mematahkan 6 tulang rusuk Jenderal Tanah. Akhirnya, tinju Chen Fan jatuh dari langit seperti palu godam. Bang! Pukulan ini mengenai kepala Jenderal Bumi. Terdengar suara tulang patah dan lantai di bawah kepala itu meledak. Seluruh wajah sang prajurit Bumi berubah bentuk dan darah mengalir dari seluruh lubangnya. Sudah. Tidak ada kehidupan. Seluruh hadirin tercengang, dan setiap orang sama terkejutnya seperti tiang kayu yang berdiri diam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi?
Jenderal Perang Bumi yang arogan, meskipun kekuatannya beberapa kali lebih besar dari Jenderal Perang Hitam, tetap mati pada akhirnya. Bagaimana ini mungkin? Jenderal Di yang baru saja marah, berkata bahwa ia ingin membalaskan dendam Jenderal Xuan, namun ia gagal dan meninggal terlebih dahulu. Monster macam apa Chen Fan ini? Dia sangat menakutkan. Bab 510 menyerah. Apakah semua ini benar? Duan Kun, kakek Gao, Gao Yalan dan yang lainnya tercengang. Chen Fan mengalahkan dua Jenderal Zhou Xihua dalam waktu hampir 3 menit. Terlebih lagi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Chen Fan membunuh Jenderal Perang Xuan dan Jenderal Perang di dalam sekejap, dan itu sangat cepat. Adapun Zhou Xihua, saat ini dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tenggelam ke dalam kolam dingin abadi. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, lalu pikirannya menjadi kosong. Sang pejuang bumi juga mati. Jenderal Xuan berada di ujung ketiganya, jadi dapat dimengerti jika dia kalah, tetapi Jenderal Di juga dikalahkan, yang membuatnya sangat terkejut. Mengapa seorang menantu laki-laki dapat memperlihatkan kekuatan yang begitu mengerikan? Siapa dia? Mengapa dia begitu bejat? Saat Zhou Xihua panik, Chen Fan gelisah dan menatap Jenderal Surgawi yang duduk di kursinya. Dia mengaitkan jarinya ke arah Jenderal Surgawi dan berkata, apakah sekarang giliranmu untuk naik ke panggung? Pertarungan antar raja. Jenderal Tianzan adalah pemimpin 3 jenderal, jadi kekuatannya tentu tidak perlu diragukan lagi. Chen Fan membunuh 2 jenderal berturut-turut, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pertarungan antara keduanya mungkin akan seperti Mars yang menabrak bumi. Beberapa orang mengeluarkan telepon genggamnya, siap untuk merekam pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Jenderal Tianzan, apakah Anda yakin bisa mengalahkannya? Zhou Xihua bertanya dengan hati-hati. Kini, pertarungan antara keduanya dapat dianggap sebagai pertarungan terakhir. Jika Tianzan kalah dalam pertempuran ini, ia akan menyerahkan semua hak pengembangan Teluk Dongjiao. Tidak hanya itu, laju kepulangan bos Hua Jianglong ke kota Sanjiang juga akan terganggu. Dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, dia sama sekali tidak boleh kalah. Tianzan Jiang berbalik dan berkata dengan tenang, dalam pertarungan ini, hanya satu orang yang bisa turun dari panggung hidup-hidup. Tentu saja, saya berharap sayalah yang akan turun dari panggung hidup-hidup. Meski kata-kata Tianzan Jiang sangat jelas, namun itu mencerminkan tekadnya. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Chen Fan dalam pertarungan ini, dan dialah yang akan turun dari ring. Ledakan. Tianzan Jiang membanting meja dan berdiri, dan momentumnya yang menakutkan memaksa semua orang mundur selangkah. Dia melangkah ke atas panggung bagaikan seekor burung pipit yang mengembangkan sayapnya. Tidak perlu bersikap sopan antara kau dan aku. Karena kita sudah memutuskan untuk bertarung, mari kita bertarung sampai mati. Begitu kata-kata itu terucap, Tianzan melayangkan pukulan ke arah Chen Fan. Ledakan. Saat Tianzan melayangkan pukulan ini, seluruh bumi bergetar hebat, seakan-akan dapat menghancurkan seluruh arena. Semua orang terkesiap. Jenderal Langit ini memang sangat sakti, bahkan lebih sakti dari Jenderal Hitam dan Jenderal Bumi tadi. Pukulan ini mungkin cukup untuk merobohkan sebuah rumah. Zhou Xihua sedikit khawatir tadi, tetapi ketika dia melihat kekuatan ledakan Tianzan Jiang yang mengerikan, dia mengangkat kepalanya dengan puas. Duan Kun, kamu ditakdirkan kalah. Duan Kun dan yang lainnya memang terkejut oleh Jenderal Tianzan. Kekuatan ledakan yang mengerikan seperti itu akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Bisakah Chen Fan benar-benar menangkapnya? Gao Yalan menggenggam erat ujung bajunya, sambil berulang kali berkata dalam hatinya, aku harus bertahan, aku harus. Menghadapi serangan mengerikan dari Jenderal Tianzan, Chen Fan hanya tersenyum. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk melawannya sampai mati. Itu Sura. Dialah lawan sebenarnya yang dikenali Chen Fan. Dia juga berpikir dia bisa membunuh lawannya. Adapun yang lain, mereka hanya memamerkan keterampilan mereka dan mempermalukan diri mereka sendiri. Chen Fan tidak banyak bicara, dia hanya melancarkan pukulan biasa. Dibandingkan dengan pukulan Jenderal Tianzan, pukulan ini tidak memiliki momentum untuk menelan langit dan menghalangi matahari, juga tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan bambu. Tatapannya lebih tenang dan terkendali, dan tak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini. Anda hanya akan mengetahuinya setelah Anda mengetiknya. Dampak Mars yang menabrak bumi akhirnya terjadi. Ledakan. Dua hembusan udara yang menakutkan memaksa semua orang mundur selangkah. Patah. Marmer di tanah langsung retak menjadi retakan, bagaikan jaring laba-laba. Ledakan. Tianzan terlempar mundur 3 meter dan menghantam dinding dengan keras. Engah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Dia menatap Chen Fan dengan tak percaya. Pukulannya yang berkekuatan penuh tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Semua orang juga tercengang. Prajurit surgawi yang arogan dikalahkan. Monster macam apa Chen Fan itu? Mengerikan sekali. Apakah Anda berada di tahap akhir Huang Jing? Tanya Jenderal Tianzan. Dia sendiri berada di tahap tengah cermin kuning, dan satu-satunya orang yang dapat melukainya secara serius adalah mereka yang berada di tahap akhir cermin kuning, atau di atas alam cermin kuning. Akan tetapi, alam di atas cermin kuning merupakan tingkat yang tidak akan pernah berani ia percayai sepanjang hidupnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya, cermin kuning akhir. Pemikiranmu terlalu terbatas, bukan? Engah.
Tian Zanjiang kembali memuntahkan darah. Chen Fan tampaknya tidak punya jawaban, tetapi dia menjawab banyak hal. Setidaknya, dia belum pernah menatap langsung ke arah Master Alam Kuning. Dengan kata lain, kekuatannya berada di atas alam kuning. Keadaan yang sangat ingin ia capai tetapi tidak bisa. Saya kalah. Tian Zanjiang berlutut di tanah dengan wajah tanpa ekspresi. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa memandang rendah kota Sanjiang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ada banyak bakat terpendam di kota Sanjiang. Tak ada rasa malu jika kalah dari master di atas alam kuning. Lagi pula, di ibu kota provinsi pun, hanya sedikit master yang berada di atas alam kuning. Chen Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, aku serahkan martabat terakhir padamu. Tian Zanjiang mengangguk dan menjawab, saya tahu apa yang harus dilakukan. Bab 511, menghormatimu. Jenderal Tian, apa yang sedang Anda lakukan? Zhou Xihua menjadi gelisah. Setelah duel, Tian Zanjiang tampak sedikit putus asa dan bahkan tidak memiliki semangat juang. Pemandangan yang menyedihkan itu membuatnya sangat gelisah. Dia tentu tahu betapa pentingnya makna di balik pertempuran ini. Tian Zanjiang perlahan mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya ke arah Zhou Xihua dan berkata, kita kalah. Kita kalah. Beberapa hal memang berada di luar jangkauan kita. Beritahu bos untuk segera meninggalkan kota Sanjiang. Mungkin masih ada secercah harapan. Kalau tidak. Begitu dia selesai berbicara, Tianzan memukul perut bagian bawah dirinya sendiri dengan telapak tangan, dan dia langsung muntah darah. Dia menatap Chen Fan dengan saksama, lalu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Mati dengan mata terbuka. Musuh seumur hidup. Chen Fan. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Jenderal arogan Tianzan benar-benar bunuh diri. Ternyata inilah yang dimaksud Chen Fan ketika dia berkata, berikan dia martabat terakhir. Zhou Xihua bahkan melompat, Jenderal Tian, kamu bajingan. Tahukah kau betapa besar masalah yang akan ditimbulkan bunuh dirimu pada bos? Memegang. Zhou Xihua benar-benar marah. Sekarang Chen Fan telah membunuh 3 jenderal berturut-turut, yang juga menyatakan kemenangan Duan Kun. Dan dia harus menarik diri dari pasar Dongjiaowan. Ini merupakan pukulan besar baginya, bahkan sampai membuatnya bangkrut. Orang-orang di belakang Zhou Xihua juga menjadi panik. Jika Zhou Xihua kalah, itu berarti mereka telah mengambil langkah yang salah dan akan menderita bersama Zhou Xihua. Mereka yang mengkhianati Duan Kun tidak pernah menyangka bahwa Duan Kun benar-benar akan menang, dan sekarang mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Xiao Wuyan menatap Chen Fan seolah-olah dia melihat iblis. Dia membenci Chen Fan. Chen Fan bagaikan iblis dan menentangnya di mana-mana. Dia hendak mendapatkan pijakan di keluarga Xia, namun diganggu oleh Chen Fan, dan keluarga Xia pun jatuh dalam aib dan mengundurkan diri dari kota Sanjiang. Dia akhirnya berhasil menikahi Zhou Xihua, tetapi Chen Fan mengalahkan 3 jenderalnya berturut-turut, meninggalkan Zhou Xihua tidak memiliki apa-apa. Dia membenci Chen Fan karena telah menghancurkan segalanya yang dimilikinya. Tuan Zhou, ayo cepat pergi. Xiao Wuyan menarik Zhou Xihua. Sekarang setelah 3 jenderal tewas, jenderal berikutnya pasti akan berurusan dengan Zhou Xihua. Namun, Zhou Xihua menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak pergi, tidak ada yang bisa pergi. Ayo, lawan mereka. Zhou Xihua ditakdirkan untuk kalah dan bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan Duan Kun. Xiao Wuyan menggelengkan kepalanya dan menemukan kesempatan yang tepat untuk meninggalkan aula dengan tenang. Di aula, lebih dari 50 orang bergegas masuk atas perintah Zhou Xihua. Sekelompok orang berdiri di samping Zhou Xihua dengan senjata di tangan mereka. Duan Kun, bagaimana jika kamu menang? Tidak seorang pun dapat pergi dari sini hari ini. Pertarungan sampai mati. Duan Kun tersenyum dingin. Dia menepukkan tangannya sedikit. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang bergegas masuk dan mengepung Zhou Xihua dan anak buahnya. Zhou Xihua tercengang. Dia panik dan berkata, bantu aku menerobos. Siapapun yang bisa membantuku menerobos, aku akan memberinya 100 juta. Tidak, asal kau bisa mengeluarkanku dari aula ini, aku akan memberimu 100 juta. Zhou Xihua memang ketakutan, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak mendengarkan Xiao Wuyan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Duan Kun tersenyum dingin, berjalan ke arah Zhou Xihua, dan berkata, percaya atau tidak, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Duan Kun, berhentilah menakut-nakutiku. Aku punya lebih dari 50 orang di sini. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita berdua mati. Zhou Xihua tidak mempercayai peringatan Duan Kun. Duan Kun mengarahkan pandangannya pada staf Zhou Xihua sudah tamat, kalian tidak perlu bekerja keras untuknya. Siapapun yang membunuh Zhou Xihua akan kuberi 100 juta. Zhou Xihua tertawa terbahak-bahak dan berkata, Duan Kun, mereka adalah pengikut setiaku. Apakah menurutmu mereka akan terbujuk hanya dengan beberapa patah kata darimu? Betapa konyolnya. Fiu. Sebelum Duan Kun bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pisau menusuk punggungnya. Engah. Dia memuntahkan darah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengapa? Dia bertanya. Tuan Zhou, permainan sudah berakhir. Beristirahatlah dengan tenang. Pria lain menikam Zhou Xihua dari belakang. Fiu.
Tubuh gemuk Zhou Xihua terjatuh dengan keras ke tanah, dan dia menatap orang kepercayaannya dengan mata terbuka lebar. Dia menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka, tetapi pada akhirnya dia mati di tangan mereka. Taipan Real Estate Super Kota Sanjiang mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Celepuk. Semua anak buahnya berlutut di tanah, menunggu keputusan Duan Kun. Setelah Zhou Xihua jatuh, mereka yang menjadi pengikutnya mulai memberontak. Celepuk. Mereka berlutut di depan Chen Fan dan memohon pengampunan. Mereka yang membelot dari Duan Kun ke Zhou Xihua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, "Bos Duan, mohon maafkan kami dan biarkan kami pergi. Kami tahu kami salah. Demi persahabatan kita di masa lalu, mari kita saling memaafkan kali ini. Kami tahu kami salah." Istri Yang Qiang bahkan berjalan mendekati Duan Kun, berlutut, dan berkata, "Bos Zhou, tolong maafkan saya kali ini. Kali ini, mohon maafkan saya demi Yang Qiang. Saya terpaksa melakukan ini. Jika Zhou Xihua tidak memaksa saya melakukan ini, saya tidak akan mengkhianati Anda. Maafkan aku kali ini. Selama kau memaafkanku kali ini, aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa tinggal bersamamu di hotel selama sebulan, bukan setahun. Tidak, selama kau membutuhkanku, aku bisa bersamamu nanti." Duan Kun menendang wanita itu dan berkata tanpa ekspresi, "Tunggu Tuan Chen memutuskan." Setelah mengatakan ini, semua orang tahu bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mendapatkan pengampunan Chen Fan. Mereka semua berlutut di hadapan Chen Fan dan berkata, "Tuan Chen, kami bersedia melayani Anda sebagai tuan kami. Mohon ampuni nyawa kami. Bab 512 kamu tidak layak. Hormati aku." Chen Fan mengamati ekspresi munafik semua orang satu persatu dan tertawa liar. "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Istri Yang Qiang dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah dia menolak? Dia menolak aliansi, menolak seluruh kota Sanjiang, dan menolak kesempatan untuk menjadi Raja Jiangcheng. Bukankah ini agak terlalu arogan? Namun, Yang Qiang dan teman-temannya tidak tahu bahwa Chen Fan adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, dengan aset triliunan di bawah kendalinya dan banyak afiliasi kaya di luar negeri. Bagaimana dia bisa memandang rendah aliansi kota Sanjiangmu? Wajah semua orang menjadi pucat. Penolakan Chen Fan terhadap mereka berarti dia tidak akan mudah memaafkan mereka atas masalah ini. Mereka harus dihukum sepantasnya. Kebencian. Mereka membencinya dari lubuk hati mereka. Jika mereka tidak mengkhianati Duan Kun, mereka akan berbagi kegembiraan kemenangan bersama sekarang. Dan justru karena mata mereka yang buta itulah mereka berpikir Duan Kun tidak akan bisa mengalahkan Zhou Xihua. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Chen Fan menatap semua orang dengan dingin, lalu menoleh ke Duan Kun dan berkata, "Kumpulkan semua kekayaan dan kembangkan Teluk Dongjiao secepat mungkin." "Ya," Duan Kun menjawab dengan keras. Setelah melakukan semua ini, Chen Fan mengalihkan pandangannya ke arah pria di antara penonton yang mengenakan topeng dan topi. Pria itu juga menatap Chen Fan, dan keduanya saling menatap selama 3 detik penuh. Pria itu menurunkan topinya kali ini dan meninggalkan ring secepat mungkin. Dan semua ini terjadi secara diam-diam, tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah melakukan semua ini, Chen Fan meninggalkan ring dengan sikap tenang. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, Chen Fan percaya bahwa Duan Kun tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, tidak seorang pun menyangka bahwa dua kelompok keuangan utama di kota Sanjiang, yang telah bertempur selama puluhan tahun, akan berakhir seperti ini. Dalam pertempuran hari ini, Chen Fan mengakhiri kekacauan beberapa dekade terakhir dengan penampilan yang cemerlang. Pada saat yang sama, di sebuah aula mewah, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk dengan menyilangkan kaki sambil menghisap sebatang rokok. Pada saat ini, seorang pria berjas masuk dan melaporkan, "Tuan Fu, duel di pihak Duan Kun telah berakhir, dan Duan Kun menang." Saat duel, seorang master biasa tiba-tiba muncul dan membunuh 3 Jenderal Zhou Xihua berturut-turut. Metodenya sangat ganas. Fu Xiao dengan lembut memadamkan kembang api, "Aku tahu." Pria bersetelan jas itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Karena Zhou Xihua telah kalah, dan kami telah mengendalikan hak pengembangan Teluk Dongjiao, bisakah kami muncul sekarang?" Fu Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Hao, katakan padaku, berapa banyak naga yang ada di kota Sanjiang sekarang?" Lelaki berjas itu ragu sejenak, lalu menjawab, "Orang terkaya Qian Dajiang masuk hitungan 1, Wu Shenmin Jiang Miao Miao masuk hitungan 1, Taipan Media Lusun masuk hitungan 1, Anda masuk hitungan 1, dan Hua Jianglong masuk hitungan 1. Jika salah satu dari kalian berlima mengatakan sesuatu, kota Sanjiang seharusnya bisa bertarung selama 3 hari. Fu Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, naga di kota Sanjiang tidak begitu banyak. Hanya ada 3. 3. Pria bernama Xiao Hao mengerutkan kening, sangat bingung dengan apa yang dimaksud Fu Xiao. Fu Xiao mengangguk dan berkata, "Aku dianggap sebagai naga di kota Sanjiang. Hua Jianglong adalah salah satunya. Sedangkan yang satunya lagi, dia bukanlah Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, atau Lusun. Bukan Qian Dajiang, bukan Jiang Miao Miao, bukan Lusun." Xiao Hao menjadi semakin bingung. Qian Dajiang mengendalikan kekayaan mutlak kota Sanjiang, dan Jiang Miao Miao mengendalikan Sekte Wushen dan dapat dianggap sebagai manajer umum kota Sanjiang. Namun, kedua orang ini tidak dianggap naga, yang membuatnya sangat bingung. "Ya."
Fu Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, orang ini adalah naga asli kota Sanjiang. Siapa dia? Tanya Xiao Hao. Chen Fan, Fu Xiao menjawab dengan serius. Chen Fan. Xiao Hao bahkan lebih terkejut. Dia bertanya dengan ragu, bukankah dia pemain kunci dalam duel ini, mengalahkan 3 Tuan Zhou Xihua berturut-turut? Bukankah dia hanya seorang prajurit, dan juga bawahan Duan Kun? Fu Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah guru yang Duan Kun habiskan 2 miliar untuk menyewanya. 20 miliar. Mulut Xiao Hao berkedut. Mereka telah bekerja keras di luar selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan banyak master, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bernilai 20 miliar. Akan tetapi, mereka yang benar-benar bernilai 2 miliar semuanya adalah taipan lokal. Jelas mengejutkan bahwa Chen Fan sepadan dengan harga ini. Menurut pendapatnya, dialah pembunuh yang bernilai 2 miliar. Sebab, selama bertahun-tahun, dia telah menerima 3 perintah pembunuhan senilai 2 miliar yuan. Tidak hanya itu, menurut penyelidikanku, kota komersial Sanjiang juga milik Chen Fan. Fu Xiao melanjutkan. Ini, Xiao Hao tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kota komersial Sanjiang benar-benar akan menjadi miliknya. Dilihat dari pakaiannya, pria itu terlihat sangat biasa saja, sama sekali tidak ada aura orang kaya, namun sebenarnya kota komersial itu miliknya. Profil rendah. Ini adalah penilaian Xiao Hao yang paling realistis terhadapnya. Fu Xiao tersenyum dan berkata, apakah ini tidak dapat kamu terima? Xiao Hao tertegun sejenak, lalu dia menahan keterkejutannya dan menunjukkan sikap seorang kaisar bersama pasukannya di gerbang kota, hanya sedikit tidak terduga. Tapi dia punya sesuatu yang lebih tak terduga untukmu. Fu Xiao menuangkan teh perlahan, dan tehnya penuh. Dia juga berkata, 3 naga yang kamu pikirkan, Qianda Jiang, Jiang Miao Miao, dan Lu Sun, dialah yang paling dihormati. Dia adalah naga asli kota Sanjiang, raja di antara para naga, sementara Hua Jianglong dan aku hanyalah 2 naga palsu.